Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurang Pratama dengan NIM 1904011029. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi saya tentang perencanaan kapasitas dan lokasi kapasitas di part yang ketiga ini. Baiklah, saya akan mulai untuk menjelaskan tentang prosedur untuk mengevaluasi alternatif lokasi. Yang pertama, kita akan menggunakan peringkat faktor. Prosedur ini berfungsi untuk mengevaluasi beberapa lokasi alternatif berdasarkan sejumlah faktor terpilih. Yang pertama adalah identifikasi faktor dominan. Jadi kita harus identifikasi faktor dominan yang akan kita gunakan sebagai patokan dalam pemilihan lokasi. Yang kedua adalah tetapkan bobot pada faktor-faktor tergantung kepentingannya. Jadi kita harus menetapkan faktor-faktor untuk lokasi tersebut berbeda-beda bobotnya tergantung kepentingan yang akan kita mau. Contoh, kita bergerak dalam perusahaan jasa, maka yang prioritas kita harus dekat dengan pelanggan, dekat dengan pasar. Tidak mungkin kita membuat perusahaan jasa tapi kita jauh dari pasar. Yang ketiga adalah pilih skala untuk mengevaluasi setiap lokasi relatif terhadap setiap faktor. Lalu yang keempat adalah evaluasi setiap alternatif relatif terhadap setiap faktor. Lalu kita evaluasi lagi setiap alternatif relatif tersebut terhadap setiap faktor yang telah kita pilih. Yang kelima, kalikan bobot faktor dengan skor untuk faktor tersebut dan jumlahkan hasilnya untuk setiap alternatif. Lalu keenam adalah pilih alternatif dengan skor tertinggi. Jadi setelah kita kali dan jumlahkan hal-hal tersebut, maka kita pilihlah alternatif lokasi yang dengan skor yang paling tinggi. Yang kedua, dengan metode model jarak beban. Prosedur ini berfungsi untuk mengevaluasi lokasi alternatif berdasarkan jaraknya. Yang pertama tuh kita identifikasi jaraknya, lalu kita identifikasi beban, lalu yang terakhir adalah hitung skor beban jarak dengan mengalihkannya untuk setiap lokasi. Lalu pilihlah dengan skor yang paling tertinggi. Hal ini mungkin berguna untuk menghitung, untuk mengetahui mana lokasi yang paling dekat dengan apa yang kita mau, misalnya dekat dengan pasar atau dekat dengan sumber pasokan yang kita inginkan. Prosedur lalu yang ketiga adalah analisis titik impas. Teknik yang ini digunakan untuk menghitung jumlah barang yang harus dijual hanya untuk menutupi biaya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, untuk setiap lokasi tentukan biaya tetap dan variabelnya. Yang kedua, plot biaya total untuk setiap lokasi pada satu grafik. Lalu identifikasi rentang output yang setiap lokasi memiliki total biaya terendah. Lalu selesaikan secara aljabar untuk break even point selama rentang yang diidentifikasi. Yang break even point ini dapat dirumuskan dengan total cost atau harga total atau modal total sama dengan F tambah C dikali Q. F adalah fixed cost atau biaya tetap, sedangkan C adalah variable cost per unit, dan Q sama dengan number of units sold. Sedangkan total pendapatan sama dengan P dikali Q, yaitu price per unit dikali number of units sold. Number of units sold maksudnya berapa buah yang terjual. Lalu yang D, menggunakan metode transportasi. Teknik ini berguna untuk memecahkan masalah lokasi tertentu dengan mengandalkan algoritma tertentu. Lalu prosedur untuk mengevaluasi alternatif lokasi yang lain adalah dengan pendekatan pusat gravitasi. Hal ini sama dengan beban, dengan model jarak beban, namun hal ini menggunakan sistem koordinat yang mungkin membuatnya menjadi lebih kompleks. Dengan rumus X, C
C poin G sama dengan sigma LI dikali XI per sigma LI. Sedangkan sampingnya, maaf saya salah menulis, yaitu Y kali C poin G sama dengan sigma LI YI per sigma LI. 9. Perencanaan kapasitas dan lokasi fasilitas di seluruh organisasi. Tentang keuangan. Keuangan itu harus terlibat secara aktif dalam keputusan perencanaan kapasitas organisasi, karena keuangan ini sangat berperan penting terhadap keputusan kapasitas, karena keuangan inilah yang sangat berdampak terhadap kedepannya. Lalu pemasaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan kapasitas dan keputusan lokasi. Jadi pemasaran kita itu sangat dipengaruhi apakah kita akan mengambil pasar di kota Medan atau di kota Siantar atau kota Tebing Tinggi dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini presentasi tentang perencanaan kapasitas dan lokasi di part yang ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.